time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Aryani dengan NIM 2130111137 dari lokal PGMID. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu hadis, di mana di video ini Ananda mengambil sebuah permasalahan yang saat sekarang ini. Baik, tema yang saya ambil yaitu tentang maraknya narkoba. Narkoba ini sudah kita ketahui bersama bagaimana dampak bahayanya. Narkoba ini dapat merusak jiwa dan akal seseorang. Berbagai efek berbahaya yang sudah banyak dijelaskan oleh pakar kesehatan, begitu juga mengenai hukum penggunaan narkoba yang telah dijelaskan oleh para ulama mazhab sejak masa silam. Narkoba ini adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Istilah lainnya adalah nabza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif ini merupakan istilah ini banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Narkotika ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik secara sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran seseorang. Baik, dalam istilah para ulama, narkoba ini masuk dalam pembahasan mufattirat, pembuat lemah, dan atau mukadirat atau pembuat mati rasa, di mana bahaya narkoba ini yang pertama yaitu depresan dan stimulan. Yang pertama yaitu tentang penjelasan depresan ini. Depresan merupakan di mana bahaya ini dapat menekan atau memperlambat fungsi sistem saraf sehingga dapat mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Yang kedua yaitu stimulan, di mana dampak dari stimulan ini yaitu merangsang sistem saraf pusat dan meningkatkan kegairahan, segar dan bersemangat dan kesadaran. Baiklah, berikut adalah dalil yang mengharamkan kita untuk memakai narkoba ini. Para ulama sepakat mengharamkan mengkonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat, di mana dalil narkoba ini tercantum di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharramu alaihimul khaba'itha, di mana artinya dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Setiap yang kolips terlarang dengan ayat ini, diantaranya makna kabis adalah yang memberikan efek negatif. Baiklah, Allah juga berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wala tulqu biaidikum ila tahlukata, artinya dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan Allah juga berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum wahima. Dan artinya, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu. Baiklah, dari penjelasan ayat di atas menunjukkan bahwa merusak diri sendiri atau membinasakan diri sendiri yang namanya narkoba ini sudah pasti merusak badan dan akal seseorang. Sehingga dari ayat inilah kita dapat menyatakan bahwa narkoba itu haram. Baik, selain ayat Al-Quran yang menjelaskan larangan tentang narkoba, berikut juga ada hadis yang menjelaskan tentang mengharamkan narkoba ini. Di mana hadis ini yang berbunyi itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulla muskiri wa muhattara. Di mana artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari segala yang memabukkan dan mufatir yang membuat lemah. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis jika khamar itu haram maka demikianlah pula dan mufatir atau narkoba. Berikut juga penjelasan dari Ibnu Abbas. Hadisnya yaitu mengharamkan dalam memakai narkoba ini, di mana hadis ini berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La darara wa la dirara. Di mana artinya tidak boleh memberikan dampak bahaya, yang dimana dituliskan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2340. Baik, itulah penjelasan tentang ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan bahwa kita itu melarang mengkonsumsi narkoba. Baik, solusi yang bisa dilakukan yaitu yang pertama agar terhindar dari narkoba ini, yaitu pertama taubat dan pengampunan. Di mana solusi yang bisa dilakukan yaitu ketika kecanduan narkoba ini, kita kembali kepada Allah dengan meningkatkan ketakwaan. Salah satu solusi utama adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat ibadah dan menciptakan lingkungan yang mendukung penerapan nilai-nilai Islam. Keluarga dan masyarakat memiliki peran penting dalam mendidik generasi muda agar terjauh dari hal yang dilarang oleh Allah, yaitu narkoba. Selanjutnya itu dengan menciptakan lingkungan yang sehat. Bergaullah dengan orang-orang yang baik dan berada di lingkungan yang positif dapat membantu menjauhkan seseorang dari pengaruh buruk narkoba. Lingkungan sosial yang sehat sangat penting dalam membangun kesadaran akan bahaya narkoba. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan mengenai tentang mengharamkan pemakaian narkoba. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.